Halo Sobat Donghua, pasti pada penasaran kan dengan kelanjutan BTTH Dunia Seribu Besar? Oke lah, tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan dan Gingseng Raja Langit keduanya mencapai kesepakatan beresiko tinggi. Xiaoyan akan membantu Gingseng Raja Langit menantang bencana surgawi. Sebagai imbalannya, tubuh Gingseng Raja Langit, Dao Spirit, serta rahasia besar tentang peri bulan dan istana kristal ungu. Namun terungkap fakta mengejutkan, dua rasi iblis terhormat masih bersemayam di istana kristal ungu. Kekuatan yang bahkan mendekati Dosian. Dengan demikian, warisan peri bulan bukan hadiah, melainkan umpan menuju konflik tingkat puncak. Bab ini menandai awal kerjasama berbahaya, meningkatkannya skala ancaman, dan langkah Xiaoyan menuju pertaruhan melawan takdir itu sendiri. Pada saat ini keempat orang itu sempat terdiam, saling menimbang situasi yang ada. Xiaoyan menjadi orang pertama yang mengambil keputusan. Dia menjelaskan bahwa rencananya sederhana. Mu Yingying dan Yuru hanya perlu menggunakan api suci mereka untuk membantu menahan sebagian kecil dari bencana langit. Sementara sisanya akan dia tangani sendiri. Gingseng Raja Langit pun menegaskan bahwa meskipun bencana langit dikenal sangat mengerikan, ketiganya memiliki fondasi yang kuat. Satu di antaranya mewarisi rune peri bulan, sementara dua lainnya menguasai api suci, sehingga resiko yang mereka hadapi tidak sebesar kelihatannya. Meski mendengar penjelasan itu, Xiaoyan tetap berpikir dengan sangat hati-hati. Dia tidak benar-benar mengetahui seberapa dahsyat bencana langit. Namun dia paham bahwa di hadapan kekuatan semacam itu, semua perhitungan biasa bisa runtuh dalam sekejap. Justru karena itulah dia yakin bahwa Gingseng Raja Langit tidak mungkin bersikap serendah ini jika bencana tersebut mudah dihadapi. Fakta bahwa makhluk sekelas Gingseng Raja Langit membutuhkan bantuan sudah cukup menjadi bukti betapa berbahayanya situasi ini. Namun, Xiaoyan tidak memiliki niat untuk mundur. Gingseng Raja Langit memiliki nilai yang terlalu besar baginya. Selama dia membantu makhluk itu melewati bencana, hasil akhirnya tetap menguntungkannya. Jika Gingseng Raja Langit berhasil, tubuh aslinya akan diserahkan kepada Xiaoyan. Jika gagal, Xiaoyan masih memiliki cara untuk menyelamatkan tubuh tersebut. Meski kesadarannya kemungkinan besar akan lenyap. Xiaoyan kemudian menenangkan Mu Yingying, menyarankannya agar tidak menggunakan api suci kecuali benar-benar terpaksa. Dia menyadari kegelisahan Mu Yingying kemungkinan berasal dari efek sisa mata air kehidupan dan kematian yang baru saja memulihkan tubuhnya. Mu Yingying pun mengangguk pelan. Meski dalam hatinya tersimpan ingatan pahit tentang bencana serupa di masa lalu, dulu dia dan kakaknya hampir kehilangan segalanya meski sudah mempersiapkan diri dengan matang. Kenangan itu membuatnya berharap Gingseng Raja Langit tidak mengalami kegagalan. Di sisi lain, Xiaoyan juga memikirkan boneka iblis emas miliknya. Dengan kekuatan fisik murni, boneka itu sudah setara dengan ahli 7 bintang Dao di tahap menengah. Namun menghadapi bencana langit yang bahkan ditakuti oleh Gingseng Raja Langit dan para Dao di puncak, Xiaoyan tidak berani gegabah. Jika boneka iblis emas sampai hancur, kerugiannya akan terlalu besar. Menyadari bahwa taman obat ini terlalu terbuka dan ramai, Gingseng Raja Langit meminta mereka menjauh sedikit. Dia kemudian memasang sebuah penghalang kuat. Tak lama setelah itu, aroma obat yang sangat pekat dan memikat menyebar ke segala arah, menandakan bahwa Gingseng Raja Langit telah mendekati tingkat 10.000 tahun. Xiaoyan pun menjelaskan bahwa keajaiban langit dan bumi yang melampaui 10.000 tahun akan menghadapi baptisan bencana langit. Jika berhasil, kekuatan mereka akan melonjak drastis, bahkan setara dengan manusia yang mampu melawan makhluk abadi. Namun setelah 20.000 tahun, bencana yang lebih mengerikan akan kembali menanti. Karena itulah banyak keajaiban langit dan bumi memilih untuk berubah menjadi manusia saat menghadapi bencana. Meski berubah menjadi manusia memberi keuntungan besar, seperti kebebasan dari bencana langit dan kecepatan kultivasi yang mengerikan, resikonya juga sangat tinggi. Pada tahap awal, kekuatan mereka akan menurun drastis. Lebih berbahaya lagi, meskipun wujudnya manusia, darah dan tubuh mereka tetap mengandung spiritualitas asli. Jika identitas itu terbongkar, mereka hanya akan menjadi incaran para pemburu kekuatan. Sementara itu dari kejauhan, Wangxi dan Guni diam-diam mengamati situasi. Mereka menyadari keberadaan tirai cahaya perak yang jelas merupakan sebuah penghalang, dan kekuatannya jauh melampaui penghalang biasa. Dari balik batu besar tempat mereka bersembunyi, tirai cahaya itu tampak membentang luas dan mencolok. Setelah memastikan penghalang terpasang dengan sempurna, Gingseng Raja Langit meminta semua orang menyesuaikan kondisi masing-masing. Dia menyatakan akan memancing datangnya bencana langit begitu mereka siap. Xiaoyan kembali mengingatkan Mu Yingying dan Yuru agar berhati-hati. Bencana yang akan datang bukanlah sesuatu yang bisa diremehkan. Setelah itu dia menutup mata dan menenangkan diri, bersiap menghadapi apapun yang akan terjadi. Mu Yingying dan Yuru pun menjauh tanpa banyak bicara. Mereka sama-sama memahami bahwa ketika bencana langit turun, kekacauan besar tak terelakkan. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan perlahan membuka matanya dan berbicara kepada Gingseng Raja Langit. Apakah kau sudah siap? Gingseng Raja Langit segera bertanya. Dengan indera persepsinya, dia bisa merasakan bahwa Xiaoyan saat ini sangat berbeda dari sebelumnya.
Aura yang terpancar darinya terasa amat misterius. Namun Gingseng Raja Langit adalah makhluk yang sangat cerdas. Dia tidak bertanya lebih jauh, karena dia paham bahwa dunia manusia, setiap orang pasti memiliki rahasia masing-masing. Selama rahasia itu tidak mengancam keselamatannya, maka bukan masalah besar. Xiaoyan menjawab dengan singkat. Sesaat kemudian, api suci berwarna kuning tanah di dalam tubuhnya langsung meluap keluar seperti gelombang pasang. Penglihatan Gingseng Raja Langit sangat tajam. Begitu api suci Xiaoyan muncul, dia langsung yakin bahwa api itu benar-benar api suci sejati. Lagi pula, satu-satunya kekuatan yang bisa membuatnya merasa sedikit gelisah hanyalah api suci. Aku katakan lebih dahulu, aku belum pernah membantu siapapun melewati bencana langit. Jadi aku hanya bisa berjanji akan melakukan yang terbaik, kata Xiaoyan dengan serius. Hal ini perlu ditegaskan sejak awal agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Tenang saja, kata-katamu sudah cukup, jawab Gingseng Raja Langit sambil tersenyum tipis. Dia memahami maksud Xiaoyan. Jika dia gagal melewati bencana dan gugur, maka semua usaha Xiaoyan memang akan sia-sia. Xiaoyan tidak ingin berbicara lebih panjang dan langsung memberi aba-aba untuk memulai. Tubuh Gingseng Raja Langit diselimuti cahaya perak. Lingkaran demi lingkaran energi perak terus bermunculan, membuat sosoknya tampak semakin misterius. Bencana 10.000 tahun, datanglah. Dengan teriakan Gingseng Raja Langit, ruang di atas taman obat bergetar hebat. Aura mengerikannya mengguncang langit dan bumi perlahan mulai mengumpul di atas taman obat. Apa itu? Wudu yang memiliki penglihatan sangat tajam langsung menyadari perubahan aneh di langit di atas taman obat. Dengan kekuatannya saat ini, tahap pendengar Dodi bintang 7, dia masih merasakan tubuhnya sedikit bergetar di hadapan aura tersebut. Kelihatannya seperti awan petir, tapi auranya puluhan kali lebih kuat dari awan petir biasa. Jangan-jangan Xiaoyan dan yang lain sudah menemukan bahan obat dan mulai memurnikan pil yang memicu petir pil. Mu Feng yang berada di sampingnya pun terkejut. Awan petir? Kurasa bukan. Dan sekalipun ingin memurnikan pil yang bisa memicu tingkat ini, beberapa hari jelas tidak akan cukup, jawab Wu Po sambil melirik sekilas. Baiklah, kita masih perlu mencari beberapa bahan obat lagi. Setelah itu, kita segera bergabung dengan Xiaoyan dan yang lainnya, ucap Wu Po sambil menyusuri hutan. Fluktuasi apa itu? Mengerikan sekali. Di sisi lain, Ling Fuyao yang mengandalkan persepsi seorang ahli alkimia juga merasakan aura aneh di langit dan langsung berbicara. Aura yang sangat mengerikan. Qin Shen pun mengangkat kepalanya. Keraguan tampak di matanya. Mungkinkah ini bencana langit? Bencana yang harus dilewati para ahli tingkat dewa bertarung. Setelah beberapa saat, Qin Shen berseru kaget. Aura ini persis seperti yang tertulis dalam catatan kuno. Tidak mungkin, itu hanya keajaiban langit dan bumi yang berumur puluhan ribu tahun. Ling Fuyao menggeleng tak percaya. Sepertinya benar, kata Xiuqi pada saat itu. Dilihat dari arahnya, itu pasti tempat Xiaoyan dan yang lainnya berada. Ayo pergi, kita sudah menyisir area ini dan tidak menemukan bahan obat yang dibutuhkan Xiaoyan. Kita temui mereka. Xiuqi pun segera bergerak. Bagaimanapun juga, Yuru sendirian di sana, dan dia tidak benar-benar merasa tenang. Pada saat itu di langit di atas taman obat, Guntur mulai menggelegar. Namun dunia luar sama sekali tidak bisa mendeteksinya, karena taman obat tersebut telah terisolasi oleh kekuatan misterius. Ini bencana langit. Meski terpisah oleh penghalang, Xiaoyan masih bisa merasakan tekanan dari atas. Ini baru permulaan. Kenapa? Takut. Gingseng Raja Langit terus melepaskan kekuatan perak dari kedua tangannya ke arah langit. Jelas sedang melakukan sesuatu. Aku tidak takut. Hanya saja seperti yang kau katakan. Petir ini benar-benar berbeda dari bencana hidup mati maupun petir pil, jawab Xiaoyan. Dengan persepsinya yang tajam, Xiaoyan bisa merasakan gelombang kehancuran murni dari bencana langit yang sedang terbentuk. Jika dia harus menghadapinya sendirian, tanpa bantuan apapun, kemungkinan besar hasil akhirnya hanyalah kehancuran total. Bencana langit akan segera turun, ucap Gingseng Raja Langit dengan nada mendesak. Aku tahu. Xiaoyan menggertakkan giginya, lalu api suci kuning tanah di seluruh tubuhnya langsung menyembur dan menelan bencana langit. Bencana ini pun terlihat sangat aneh. Petir perak menyelimuti seluruh taman obat, dan warna petirnya justru sama persis dengan Gingseng Raja Langit. Perak berkilau. Xiaoyan menggerakkan kekuatan jiwanya yang besar, mengendalikan api suci dengan sangat presisi, dan mengarahkannya ke bagian bencana yang paling padat. Kau bertugas menahan petir-petir lainnya. Dalam menghadapi bencana, bantuan orang lain hanya bisa meringankan beban. Untuk langkah terakhir, kita tetap harus mengandalkan diri sendiri. Setelah berkata demikian, Gingseng Raja Langit melangkah maju ke kehampaan dan tersenyum ke arah Xiaoyan. Detik berikutnya, sosoknya melesat dan langsung menerobos ke dalam bencana petir perak. Orang ini benar-benar nekat. Xiaoyan tidak berani lengah. Dia terus menyalurkan api suci, sementara Gingseng Raja Langit telah sepenuhnya tenggelam dalam bencana langit. Ayo, dengan bencana yang sudah dilemahkan api suci, aku tidak percaya kau masih bisa menghancurkanku. Di tengah bencana, mata Gingseng Raja Langit bersinar tajam saat dia menghantam petir perak secara langsung. Gelombang kehancuran menghantam tubuh manusia Gingseng Raja Langit tanpa henti. Pum pum pum.
Suara petir terus bergema dan wajah King Sang Raja Langit akhirnya berubah. Bagaimanapun juga tubuh ini bukan tubuh manusia sejati. Senyum pahit muncul di sudut bibirnya. Sesaat kemudian, tubuh manusianya retak dan hancur seperti kaca. Dan bersamaan dengan hancurnya tubuh tiruan itu, tubuh asli King Sang Raja Langit pun akhirnya terungkap. Apakah ini tubuh asli King Sang Raja Langit? Xiaoyan menatap sosok King Sang Raja Langit yang kini telah sepenuhnya terseret ke dalam bencana langit. Lalu tak kuasa bertanya. Saat ini King Sang Raja Langit telah melepaskan tubuh manusianya. Jelas bahwa tubuh manusia yang sebelumnya ia miliki berkat keunikan taman obat telah sepenuhnya musnah, berubah menjadi ketiadaan di bawah tekanan bencana langit yang mengerikan. Xiaoyan melihat langit kini diselimuti cahaya perak. Kilau perak itu begitu menyilaukan, memancarkan aura bencana yang membuat kulit kepala terasa mati rasa. Di tengah cahaya itu, sebuah tubuh berwarna putih susu perlahan menampakkan diri. Itulah bahan obat sejati. Ukurannya hanya sebesar jari, namun bentuknya unik, 4 bagian tebal dan 3 bagian ramping. Seakan dengan sempurna menyembunyikan kekuatan obat yang luar biasa di dalam tubuh mungil tersebut. Itulah tubuh asli King Sang Raja Langit. Tubuh King Sang Raja Langit benar-benar berbentuk ginseng sejati. Tak berlebihan jika menyebutnya sebagai raja dari segala ginseng. Meski hanya sebesar jari, energi yang terkandung di dalam struktur 4 tebal dan 3 ramping itu sungguh tak bisa diremehkan. Kekuatan yang tersimpan di dalamnya saja sudah cukup untuk menandingi beberapa dodi puncak manusia. Seluruh tubuh King Sang Raja Langit berwarna putih susu, berbentuk seperti miniatur, tampak misterius dan sakral. Saat Xiaoyan masih terkejut, petir perak yang memenuhi langit langsung menghantam tubuh King Sang Raja Langit tanpa ampun. Kini, tanpa perlindungan tubuh manusia, jika serangan itu mengenai tubuh aslinya secara langsung, kekuatan kehancurannya cukup untuk membinasakan King Sang Raja Langit dalam sekejap. Xiaoyan, bantu aku. King Sang Raja Langit pun menyadari situasi genting itu. Meski dia masih bisa menahan bencana itu sementara, dia tahu dengan jelas bahwa bencana ini tak akan pernah berhenti. Jika dia hanya mengandalkan diri sendiri, kegagalan hanyalah masalah waktu. Melihat itu, Xiaoyan langsung mengernyit. Dia tak berani ragu sedikit pun. Kekuatan jiwanya yang besar terus mengunci pergerakan bencana. Begitu King Sang Raja Langit berbicara, api suci berwarna kuning tanah pun langsung menyapu langit. Saat petir perak hendak menghantam tubuh King Sang Raja Langit, kekuatan api jantung langit batu muncul tepat waktu dan langsung menahannya. Namun Xiaoyan sama sekali tidak lengah. Dia tahu ini baru permulaan. Tak lama kemudian, seteguk darah menyembur dari sudut mulut Xiaoyan. Mengerikan. Xiaoyan diam-diam terkejut. Benturan yang tampaknya sederhana tadi nyaris melukai dirinya secara serius. Kekuatan bencana itu terlalu dahsyat, jauh melampaui apa yang sanggup dia tangani saat ini. Sepertinya kekuatan anak ini masih terlalu lemah untuk mengerahkan potensi api suci sepenuhnya. Bencana ini akan sangat sulit dihadapi. Tubuh King Sang Raja Langit pun menyadari situasi tersebut. Meski serangan tadi sudah luar biasa, itu hanyalah awal. Jika Xiaoyan saja sudah kesulitan menahannya, maka serangan berikutnya akan jauh lebih mematikan. Jangan khawatir. Aku masih bisa. Xiaoyan menyeka darah di sudut mulutnya dan segera berbicara. King Sang Raja Langit langsung memandang Xiaoyan dengan penilaian baru. Detik berikutnya, Xiaoyan memanggil boneka iblis emas. Alasan Xiaoyan sempat memuntahkan darah bukan sepenuhnya karena tekanan bencana. Dengan bantuan api suci, dia diam-diam menyerap sebagian kecil kekuatan bencana dan menyalurkannya ke boneka iblis emas di dalam tubuhnya. Awalnya, Xiaoyan memang khawatir boneka iblis emas tak sanggup menahannya. Namun yang mengejutkan, setelah api suci melemahkan kekuatan bencana, energi petir itu justru benar-benar diserap oleh boneka iblis emas. Menyadari hal itu, meski tubuhnya sangat bergejolak hingga memuntahkan darah, Xiaoyan justru diliputi kegembiraan luar biasa. Kekuatan bencana langit, jika dimanfaatkan, akan mempercepat evolusi boneka iblis emas. Saat ini saja, boneka iblis emas sudah mampu menandingi dodi 7 bintang tahap menengah. Jika terus diperkuat, bukan mustahil dia bisa menghadapi tahap akhir 7 bintang dodi atau bahkan lebih. Memikirkan itu, hati Xiaoyan pun bergetar. Maju. Setelah memberi perintah singkat pada boneka iblis emas, Xiaoyan tanpa ragu menerobos keluar dari penghalang dan langsung menuju pusat bencana langit. Orang ini, apa dia sudah gila? King Sang Raja Langit langsung terkejut. Dia tahu betul betapa mengerikannya kekuatan bencana ini. Bahkan dodi puncak pun gentar menghadapinya. Xiaoyan, meski memiliki api suci, tetap terlalu lemah. Jika tersentuh langsung, dia bisa lenyap dalam sekejap. Xiaoyan, cepat mundur. Kekuatan bencana ini terlalu mengerikan. Bukan sesuatu yang bisa kau tangani sekarang. Seru King Sang Raja Langit dengan cemas. Senior, tenang saja. Aku punya caraku sendiri, jawab Xiaoyan. Usai berkata demikian, dia dan boneka iblis emas tiba di area paling padat dari bencana langit. Tempat paling berbahaya, namun juga tempat di mana kekuatan bencana paling terkonsentrasi.
Boneka, Gingseng Raja Langit akhirnya menyadari keberadaan boneka iblis emas di sisi Xiaoyan. Dengan persepsinya, dia bisa merasakan bahwa boneka itu tak memiliki kehidupan maupun kekuatan doki. Namun kekuatan fisiknya sungguh mencengangkan. Cukup untuk menghadapi Dodi 7 bintang tahap menengah. Lebih aneh lagi, di dalam boneka itu terdapat fluktuasi halus petir. Seolah-olah dia sedang melahap petir. Apa sebenarnya yang dilakukan bocah ini? Ucap Gingseng Raja Langit dengan bingung. Kita mulai, kata Xiaoyan sambil tersenyum belan. Senior, keluarkan kekuatan bencana terkuatmu. Kita hancurkan dengan satu serangan. Pada tubuh Xiaoyan dan boneka iblis emas, lapisan tebal api suci menyelimuti mereka. Sementara itu mata emas boneka iblis emas menatap rakus ke arah petir bencana yang berkelap-kelip. Meski tak memiliki kesadaran, instingnya mengatakan bahwa menelan petir-petir ini akan membawa manfaat besar baginya. Bocah gila, baiklah, karena kau berani bertaruh nyawa, aku akan menemanimu menjadi gila. Entah mengapa Gingseng Raja Langit memilih untuk mempercayai Xiaoyan. Dia pun berhenti berbicara. Dari tubuhnya, cahaya putih susu melonjak ke langit, menembus jauh ke dalam bencana perak. Pada saat ini langit berguncang hebat, seolah sesuatu yang sangat mengerikan tengah dilahirkan. Sesaat kemudian, seluruh petir perak lenyap lalu berkumpul dan membentuk sebuah sosok raksasa. Wujudnya tak jelas, namun aura kematian yang dipancarkannya membuat siapapun bergidik. Maut. Begitu kata itu terucap, sosok petir tersebut mengangkat telapak tangannya dan menghantam lokasi tubuh Gingseng Raja Langit. Pada saat itu, ruang di sekitar Gingseng Raja Langit runtuh. Kekuatan kehancuran tak terhitung jumlahnya muncul bersamaan. Boom! Petir perak raksasa melesat keluar dari sosok itu dan meluncur menuju tubuh Gingseng Raja Langit dengan kecepatan kilat. Inilah kekuatan terakhir dari bencana langit, yang paling kejam, yang paling menentukan. Jika berhasil menembusnya, kelahiran menanti. Jika gagal hanya kematian. Petir perak terus menghantam area di sekitar Gingseng Raja Langit, menandai puncak dahsyatan tribulasi surgawi. Pada saat yang sama, boneka iblis emas beraksi keras. Tubuhnya diselimuti api suci kuning tanah dan memancarkan aura kuno yang sangat kuat. Bahkan Xiaoyan tak bisa menyembunyikan keterkejutannya, karena dia merasakan bahwa kekuatan tribulasi barusan cukup untuk melenyapkan seorang setengah abadi dalam sekejap. Gingseng Raja Langit kemudian meminta semua orang mundur. Dia menegaskan bahwa jika ingin berubah menjadi manusia, dia harus sepenuhnya ditempa oleh tribulasi ini. Setelah proses itu selesai, barulah Xiaoyan diminta turun tangan. Menyadari betapa mengerikannya kekuatan langit, Xiaoyan segera menarik boneka iblis emas. Karena jika boneka itu menghadapi tribulasi secara langsung, kehancurannya hampir pasti. Namun dibalik kehati-hatiannya, Xiaoyan juga melihat peluang besar. Jika kekuatan tribulasi ini berhasil dimurnikan, boneka iblis emas akan memperoleh evolusi luar biasa. Tak lama kemudian, kekuatan tribulasi menjelma menjadi naga tribulasi perak raksasa yang menerjang tubuh Gingseng Raja Langit. Meski tidak memiliki kecerdasan, naga ini adalah manifestasi kehendak langit yang murni. Setiap hantamannya membawa kehancuran absolut. Saat serangan itu mengenai tubuh Gingseng Raja Langit, cahaya putih susu meledak keluar, melemahkan sebagian besar kekuatan tribulasi. Namun rasa sakit yang ditanggungnya tetap luar biasa. Di sekelilingnya pun terbentuk zona maut penuh petir yang mustahil ditembus. Xiaoyan hanya bisa menunggu dengan cemas. Namun dia merasakan perubahan yang sangat jelas. Di bawah tekanan tribulasi, tubuh dan jiwa Gingseng Raja Langit perlahan mengalami transformasi, bergerak menuju wujud manusia. Mo Yingying kemudian menyadari bahwa kekuatan tribulasi ini sebenarnya telah banyak melemah. Kemungkinan besar karena keajaiban tanaman obat yang menutupi sebagian besar kehendak langit. Jika tidak, bahkan gabungan dua api suci pun tak akan cukup untuk bertahan. Di tengah jeritan kesakitan, kekuatan tribulasi yang semula hanya membawa kehancuran mulai menunjukkan sisi lain. Berkat energi obat Gingseng Raja Langit, bagian tubuh yang hancur justru terlahir kembali dan menjadi semakin kuat. Tak lama kemudian, cahaya putih susu menembus keluar dari naga tribulasi dan menyatu kembali dengan tubuh Gingseng Raja Langit, membentuk sebuah prototip tubuh manusia yang jelas. Xiaoyan segera menyadari bahwa langkah pertama telah berhasil. Meski bahaya belum berakhir, setidaknya Gingseng Raja Langit kini memiliki peluang hidup. Tanpa ragu, Xiaoyan mengaktifkan transformasi 3 misteri api langit dan bersiap bertindak. Pada titik ini, dia dan boneka iblis emas telah berada di pusat tribulasi. Jika Gingseng Raja Langit gagal, mereka pun tak akan selamat. Dalam kondisi lemah, Gingseng Raja Langit meminta bantuan Xiaoyan. Dia telah mengorbankan hampir seluruh kekuatan asalnya hanya untuk membentuk tubuh manusia. Dan kini berada di ambang kehancuran. Xiaoyan pun maju ke depan, berdiri sebagai perisai terakhir di hadapannya. Ketika naga tribulasi perak meraung dan menyerang, Xiaoyan langsung melancarkan serangan api suci.
Serangan itu ditelan naga tanpa ragu, namun Xiaoyan justru melihat ini sebagai kesempatan. Dia tahu mustahil menghancurkan naga tribulasi dengan kekuatan mentah, tetapi jika meledaknya dari dalam, hasilnya akan berbeda. Untuk memastikan keberhasilan, Xiaoyan memerintahkan boneka iblis emas maju. Meski sempat terpental oleh serangan naga, boneka itu mengaktifkan formasi teleportasi ruang dan langsung muncul di dalam tubuh naga tribulasi. Dengan api yang telah dia tanam sebelumnya dan posisi boneka iblis emas di inti musuh, Xiaoyan akhirnya berteriak, memicu ledakan dahsyat dari dalam. Langkah penutup pun dilancarkan, menentukan nasib naga tribulasi, Gingseng Raja Langit, dan juga evolusi boneka iblis emas. Ledakan! Teriakan Xiaoyan mengguncang langit. Dalam sekejap petir tribulasi yang mengamuk dipaksa menyatu, berubah menjadi nyala api bersuhu mengerikan. Di dalam tubuh naga tribulasi, cahaya tak stabil berkelip. 23 jenis api Xiaoyan telah menyatu, melahirkan api kaisar yang sempurna. Ledakan itu terjadi dari dalam, langit dan bumi seolah terbalik. Di kejauhan, Wangzi dan Kuning tertegun. Mereka segera menyadari kebenaran yang menggetarkan. Keajaiban langit dan bumi berusia 10.000 tahun sedang melampaui tribulasi. Keserakahan pun muncul, namun mereka memilih menunggu berniat memetik hasil di akhir. Sementara itu, Mu Feng dan rombongannya bergerak cepat. Hu Du dan Li Zu langsung menyadari satu hal, kekuatan ini terlalu menakutkan. Membantu orang lain menembus tribulasi dengan kekuatan Dodi 6 bintang nyaris sama dengan bunuh diri. Tanpa ragu mereka mempercepat langkah. Xiuqi pun merasakan firasat buruk. Yuru bersama Xiaoyan, dan kekuatan yang mengamuk ini bahkan mampu membinasakan setengah abadi. Dengan wajah dingin, dia melesat menuju pusat bencana. Di langit ledakan mencapai puncaknya. Gelombang api raksasa menyebar, menghancurkan naga tribulasi hingga menjadi serpihan kehancuran. Ruang di atas taman obat runtuh sebagian. Aura kematian memenuhi udara. Gingseng Raja Langit tersenyum. Tahap tersulit telah dilewati, namun bahaya belum berakhir. Dengan nafas melemah, Xiaoyan memanggil boneka iblis emas dan memerintahkannya menyerap sisa kekuatan tribulasi. Api di tubuh boneka itu berputar menjadi pusaran raksasa, menelan energi langit sedikit demi sedikit. Kekuatan boneka iblis emas melonjak pesat, namun tubuh emasnya mulai retak, tanda telah mencapai batas. Xiaoyan hendak menghentikannya. Namun dari mata emas boneka itu sebuah pesan singkat muncul. Aku bisa. Detik berikutnya boneka iblis emas meledakkan api suci sepenuhnya dan menelan seluruh sisa tribulasi. Saat semuanya berakhir, tubuhnya diselimuti dua warna samar. Hitam dari kekuatan kematian dan perak dari kekuatan tribulasi langit. Langit pun akhirnya tenang. Cahaya menyilaukan memancar dari Gingseng Raja Langit. Petir berwarna-warni turun dan tubuh manusia putih susu itu memadat sempurna, berubah menjadi seorang pria sejati. Jiwa Gingseng Raja Langit sepenuhnya lepas dari wujud tanaman, menapaki eksistensi baru. Di tubuhnya terbentuk pola putih samar, tanda keajaiban langit dan bumi tingkat 10.000 tahun. Berhasil, ucap Mu Yingying terpaku menatap keajaiban di hadapannya. Thank you guys sudah mendengarkan ceritaku di episode kali ini sampai akhir. Ikutin terus kelanjutan episode berikutnya ya. Terima kasih buat kalian semua yang udah subscribe, like, dan komennya. Semoga hari kalian menyenangkan. Sampai jumpa dan bye-bye.